5 perang yang diprediksi pecah pada 2024, salah satunya di perbatasan Indonesia. Halo semuanya, saya Om Reza, tapi saya bukan Om. Selamat datang kembali di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan semoga terhibur. 5 perang yang diprediksi pecah pada 2024, salah satunya di perbatasan Indonesia. Perang mendatangkan malapetaka dengan terputusnya rantai pasok dan menyebabkan kekurangan pasokan yang berujung pada lonjakan harga yang pada akhirnya memicu inflasi. Dan begitu kotak Pandora inflasi terbuka, seperti yang kita ingat pada periode inflasi tahun 2021 hingga 2022 baru-baru ini, semua orang akan berada dalam keadaan yang lebih buruk. Invasi Rusia ke Ukraina pada awal tahun 2022, misalnya, membawa dampak buruk bagi rantai pasokan biji-bijian dan gas alam. 1,5 abad sebelumnya, Perang Saudara Amerika, 1861-1865, mengganggu pasokan kapas, sehingga berdampak pada industri tekstil yang berkembang pesat di Eropa, yang merupakan salah satu pilar utama revolusi industri pada saat itu. Dan bahkan lebih jauh ke belakang, kadang-kadang ada anggapan bahwa konflik militer yang sedang berlangsung di pinggiran Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 memutus jalur perdagangan anggur, rempah-rempah, dan logam mulia, sehingga melemahkan perekonomian Romawi kuno, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran. Jatuhnya Kekaisaran Romawi. Saat ini, ketika kita bersiap untuk memulai tahun 2024, sekali lagi dunia menyaksikan beberapa konflik militer yang sedang berlangsung, dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, serta sejumlah ketegangan laten yang berada di ambang eskalasi. Kesamaan dari semua titik konflik ini adalah bahwa mereka berpotensi merugikan perekonomian global dan dunia usaha di seluruh dunia. 5 perang yang diprediksi pecah pada 2024, salah satunya di perbatasan Indonesia. 1. Selat Bab al-Mandab, Yaman. Setelah keterlibatan militer Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza, pemberontak Houthi yang menguasai sebagian Yaman telah mengancam lalu lintas maritim yang melewati Selat Bab al-Mandab di dasar terusan Suez. Karena sekitar 30% transportasi peti kemas maritim global melewati jalur perdagangan ini, perang besar-besaran antara negara-negara barat dan pemberontak Houthi di Yaman dapat berdampak serius terhadap perekonomian global. Serangan baru pasukan Yaman pada bulan Desember 2023 terhadap beberapa kapal dagang menandai dimulainya periode ketidakpastian dalam perdagangan internasional melalui Laut Merah dan terusan Suez. AS, sebagai tanggapannya, ingin membentuk koalisi maritim, seluas mungkin, untuk melindungi kapal-kapal di Laut Merah dan mengirimkan sinyal penting kepada Houthi di Yaman bahwa serangan lebih lanjut tidak akan ditoleransi, menurut Reuters, mengutip AS utusan ke Yaman. 2. Laut Cina Selatan, Cina, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Terdapat beberapa klaim teritorial yang belum terselesaikan di kawasan Laut Cina Selatan antara Cina, Malaysia, Filipina, dan Vietnam atas pulau-pulau dan wilayah perairannya, dengan Tiongkok sebagai aktor paling kuat yang berpotensi memulai perang. Ketegangan kembali berkobar di Laut Cina Selatan, lapor CNN pada bulan September 2023, menyusul upaya Cina yang terus-menerus untuk merebut kendali atas sejumlah terumbu karang dan atol yang tidak dikenal, jauh dari garis pantainya di Laut Cina Selatan, dengan membangun instalasi militer, termasuk landasan pacu dan pelabuhan. Pentingnya geopolitik Laut Cina Selatan sebagai persimpangan perdagangan maritim tidak dapat dilebih-lebihkan, lebih dari 50% hasil manufaktur Jepang dan Cina dikirim ke dunia melalui persimpangan ini. Namun, Tesman menilai bahwa Cina sadar bahwa jika mereka melancarkan operasi dan gagal mencapai tujuannya, hal ini dapat berdampak pada posisi globalnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa Cina akan melakukan konfrontasi militer di wilayah tersebut untuk saat ini. 3. Selat Taiwan, Cina dan Taiwan. Dunia juga mempunyai status politik Taiwan yang tidak jelas, yang merupakan ancaman bagi perekonomian global dalam konteks jalur perdagangan yang melewati Selat Taiwan. Beijing selama beberapa dekade telah menolak untuk secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, dan menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Rakyat Cina, RRT, berdasarkan kebijakan, Satu Cina. Meskipun negara-negara barat mendukung Taiwan, sejauh ini belum ada negara besar, termasuk Amerika Serikat, yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, dari waktu ke waktu, indikasi kedekatan antara AS dan Taiwan mendapat reaksi berang dari Beijing. Pada bulan Agustus 2023, dan setelah kunjungan Wakil Presiden Taiwan, William Lai, ke AS, Cina meluncurkan latihan yang diperkirakan secara luas di dekat Taiwan sebagai tanggapan yang marah atas kunjungan singkatnya ke Amerika Serikat, menurut Reuters. Sebagian besar pengamat sepakat bahwa, tidak seperti Rusia, Cina terlalu terintegrasi ke dalam perekonomian global sehingga tidak berani mengambil risiko kehancuran perekonomian domestiknya yang sudah goyah akibat perang terhadap Taiwan, setidaknya dalam waktu dekat. 4 tanduk Afrika, Ethiopia, Somalia, Eritrea, dan Djibouti.
Wilayah ini termasuk Ethiopia, Somalia, Eritrea, dan Djibouti, yang sering disebut sebagai tanduk Afrika, telah mengalami beberapa masalah keamanan yang terjadi secara bersamaan selama beberapa tahun terakhir. Yang paling menonjol, perang saudara di Sudan telah terjadi antara faksi-faksi yang bertikai sejak April 2023. Sementara Sudan Selatan dan Somalia sedang berjuang melawan, hampir total, kurangnya supremasi hukum dan stabilitas politik, kehadiran kelompok-kelompok berbahaya seperti Al-Shabaab dan geng bajak laut Somalia terus meningkat. Yang lebih parah lagi, sengketa perbatasan antara Eritrea dan Ethiopia kembali muncul, sementara situasi ini diperburuk oleh ketegangan etnis yang sudah berlangsung lama di Ethiopia dan Eritrea. Semua ini terjadi di wilayah yang telah mengalami kekeringan dan kelaparan selama bertahun-tahun, yang menyebabkan berbagai krisis kemanusiaan. Singkatnya, seluruh wilayah yang dihuni oleh hampir 150 juta orang ini adalah tong mesiu yang siap meledak. Meskipun tanduk Afrika mungkin tidak sepenuhnya terintegrasi dalam perekonomian global, kemundurannya dapat menciptakan banyak tantangan bagi dunia yang lebih luas, mulai dari pembajakan di Teluk Aden hingga kebutuhan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak. 5. Jammu dan Kashmir, India dan Pakistan. Sebagai salah satu sumber konflik antara India dan Pakistan, permasalahan Jammu dan Kashmir yang belum terselesaikan berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di anak benua India. Selama 7 dekade terakhir, Kashmir telah menjadi pusat pertikaian sengit antara India dan Pakistan di mana masyarakat Jammu merupakan pihak yang tidak terpisahkan, tulis kolom opini tahun 2023 yang diterbitkan oleh media nirlaba yang berfokus pada PBB, PAS-Blue, yang menambahkan bahwa India sejauh ini telah mengerahkan lebih dari 900.000 tentara di wilayah tersebut, sebuah tanda yang sulit untuk ditafsirkan secara optimis. Hal ini semakin mengkhawatirkan mengingat fakta bahwa kedua kekuatan nuklir di Asia Selatan ini memiliki populasi gabungan lebih dari 1,6 miliar jiwa. Setiap konfrontasi militer antara kedua negara akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi perekonomian dunia, terutama karena India semakin menjadi bagian dari rantai pasokan berbagai industri mulai dari perangkat lunak dan hingga obat-obatan. Namun ketika mengamati bahwa hubungan para pesaing di Asia Selatan yang sudah rumit ini, sekarang berada di titik terendah, Al Jazeera juga mencatat pada tahun 2023 bahwa tidak semua harapan hilang. Menteri Luar Negeri Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari melakukan kunjungan 2 hari ke kota Goa di India pada tahun 2023, menandai kedatangan pertama diplomat besar Pakistan di India dalam lebih dari 1 dekade. India dan Pakistan diharapkan akan terus menggunakan dialog dan langkah-langkah diplomatik pada tahun 2024, sehingga dunia terhindar dari konfrontasi militer lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Share ke mantan juga boleh, siapa tahu ada rindu yang belum tuntas. Hehehe.